gua kegincang. Tafera. Ini yang ngerti masalah juga masalah skincare. Mau dokter mau kok, baik deh, baik. Agak munduran bisa nggak sih? Yuk mundur. Nah, oke, Reni mulai Reni. Saksi. Saksi lagi seperti apa? Sebentar ya. Sebelumnya Doktif pengen menyampaikan sebenarnya keterangan tambahan. Cuman tadi kayaknya waktunya diburu-buru sama yang mulia majelis hakim. Doktif mau bacain di sini ya. Ya. Ya, oke. Karena kan belum tentu nih kalian mumpung ada di sini semua. Pertama, kepada masyarakat Indonesia yang sangat Doktif cintai, Doktif mohon dalam menggunakan segala jenis kosmetik agar benar-benar selektif dengan cara mempelajari fungsi dan kegunaannya, isi dan kandungannya, sehingga tidak perlu lagi ada hal-hal seperti ini. Ya, di mana Doktif harus mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, biaya, serta keselamatan diri pun Doktif pertaruhkan. Yang kedua, kepada para pelaku usaha, tidak lagi menggunakan marketing flexing dan menjual produk semata-mata hanya untuk mengeruk keuntungan. Ya, sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kesehatan dan keselamatan orang lain. Apalagi kalian menggunakan profesi dokter. Ya, hal tersebut dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat dan menghancurkan industri kosmetik Indonesia. Yang ketiga, kepada lembaga negara terutama Badan POM yang diberikan tugas untuk mengawasi dunia usaha kosmetik dan menjalankan tugas penegakan hukum, agar ada atensi khusus dari Bapak Prabowo Subianto, mengingat Badan POM berada di bawah langsung pengawasan Presiden. Ya, untuk menambah sumber dayanya dong Pak Prabowo, tambahkan anggarannya Pak. Agar apa? Agar Badan POM benar-benar mampu melakukan upaya pengawasan dan penindakan dengan tegas. Sehingga kedepannya guys, tidak perlu ada lagi doktif di masa depan. Ya, dengan jujur nih guys, ya, Doktif sebenarnya tidak sanggup terus seperti ini. Tapi kenapa semangat netizen masyarakat Indonesia yang selalu mensupport Doktif? Ya, termasuk seperti Tafera, Dokter Ika, Dokter Mita yang luar biasa dengan serangan bertubi-tubi dari netizen, dari buzzer. Tapi kita tetap konsisten untuk apa? Untuk mengedukasi kalian. Ini perjuangannya nggak mudah, serangannya nggak mudah, terornya itu luar biasa guys. Yang nggak pernah kita ceritakan ke kalian. Kita nggak sedikit-sedikit ngadu, nggak, kita telan sendiri aja. Nggak apa-apa, ini amal jariah kita. Nanti akan jadi hisab di akhirat kelak. Gitu. Ya. Mendapatkan teror dari siapa dong? Banyak banget, terutama ancaman di rumah. Kemarin doxing, kediaman Doktif sudah diketahui, disering didatengin, dikelilingin, itu sudah hal yang biasa. Ya. Tapi mengetahui nggak sih dok siapa yang memberikan teror itu? Doktif tidak pernah mau mencari-cari hal itu. Ya, tidak pernah mau. Ya, termasuk Tafera juga pernah aja seringnya diserang oleh buzzer luar biasa. Dan untuk Dokter Janet Stanza, ya, Doktif itu cukup bermasalah dengan kamu gara-gara dulu ya. Tapi di antara kita tidak ada. Doktif itu heran ya, kenapa Dokter Janet ini bisa-bisanya mengepus seolah-olah Doktif ini melukai mata Doktif sendiri agar merah, agar tidak bisa menggunakan kacamata di persidangan. Apakah seorang dokter seperti itu, Dokter Janet Stanza? Ya, sudah hentikan perbuatan kalian ini. Ya, hentikan. Anda dokter. Ya, sudah, jika Anda memiliki masalah pribadi dengan Doktif, pribadi aja, jangan membela para mafia skincare ini. Gitu loh, ya. Mungkin ada tambahan dari Tafera. Saya pesan buat masyarakat Indonesia ya, apapun yang terjadi, drama apapun yang terjadi, fokus ke esensi masalahnya aja. Yaitu yang pertama adalah cara menggunakan atau memilih kosmetik yang aman, dan juga at least belajarlah yang aman itu seperti apa, yang berbahaya itu seperti apa. Kemudian khusus untuk brand owner, kunci utama yang paling tahu produk itu aman itu dari sisi business owner-nya. Karena proses untuk notifikasi itu yang tahu adalah brand owner. Apapun isinya, mereka yang tahu. Jadi yang menjamin keamanan yang pertama adalah brand owner gitu. Jadi ada dua nih, fokus aja di esensi masalahnya, kemudian konsumen wajib tahu yang aman, brand owner harus amanah, gitu aja.
Ada satu lagi ya, untuk pemanggilan Dr. Reza Gladys. Beliau sudah dipanggil di Polres Jakarta Timur. Tolong Bang Caca. Ya, saya sebagai kuasa hukum Doktif terhadap laporan yang terhadap laporan dengan perbuatan persekusi yang terjadi waktu di Jakarta Timur. Kebetulan tim penyidik dari Polres Jakarta Timur telah memanggil sebenarnya kepada saudari RG, Dr. RG, untuk dimintai keterangannya sebagai saksi, bukan sebagai terlapor. Jadi setelah beberapa kali pemanggilan itu beliau belum datang dan belum memberikan waktu, menyempatkan untuk memberikan keterangan terkait permintaan keterangan oleh tim penyidik yang sebenarnya dalam perkara tersebut yang dilaporkan itu saudara SS, tapi harus meminta keterangan terkait adanya yang saudari SS ini bilang adanya pemerasan yang dilakukan oleh Doktif, dan itu harus dimintai keterangannya secara clear. Kalau memang tidak terbukti, tidak terjadi adanya suatu tindakan pidana, unsur pidana tidak terpenuhi, SS, ya saya berharap ini tetap jalan hingga naik ke penyidikan sehingga terdapat adanya status tersangka dalam perkara yang terjadi di persekusi di Jakarta Timur. Jadi saya mohon kepada kuasa hukum Dr. Reza Gladys, tolong bilang kepada kliennya untuk hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Saya mohon sekali lagi, tolong hadir ke Polres Jakarta Timur. Jangan hanya hadir ke dalam persidangan atau sebagai pelapor, mereka garcep banget gitu kan. Datang jangan cuma preskon dicumi-cumi bisa, tapi giliran datang ke panggilannya Jakarta Timur ada aja alasannya. Pak Anos ditunggu di Jakarta Timur sama kliennya ya, biar ini tidak jadi terus pertanyaan ke Doktif kasusnya SS ular gimana ceritanya gitu loh ya. Oke guys ya, itu aja. Dok, ya ngomongin yang tadi katanya matanya sengaja ditonjok, itu sebenarnya ternyata bukan berarti sengaja tonjok, bukan. Jadi Doktif itu menyakiti diri sendiri, mata merah agar tetap bisa menggunakan kacamata. berarti secara tidak langsung difitnah. Betul ya, sementara sudah ada jelas yang namanya surat dari dokter dan majelis hakim melihat sendiri itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Tapi itu dilakukan oleh seorang Janet Stanza dengan merepost seperti itu, dia membuat tulisan seperti itu. Semuanya sudah ada buktinya. Ya. Sakit apa, dokter? Kenapa? Sebetulnya sakit apa? Kan memang dokter itu melakukan stem cell ke seluruh muka gitu loh. Jadi memang ada beberapa yang pembekakan di area tertentu gitu loh. Dan memang membutuhkan waktu setidaknya selama 1 bulan itu dokter harus bed rest. Kan nggak mungkin udah dipanggil begini gimana bed rest. Kan disangkain mangkir lagi, takut. Kan digoreng lagi, takut, panik kabur. Kan kalian sukanya begitu para mujair. Sedikit pun dokter itu nggak takut, ya Allah, Allahu Akbar gitu loh. Ini mah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, resiko di bencana yang resiko kematian aja besar banget dokter takutin kok meninggalkan KTP kok. Apalagi cuman begini kecil remeh-temeh ini masalah begini. Gitu loh. Dok, tadi sudah memberikan kesaksian dari NM, tanggapannya apa tuh pas selesai tadi? Akan ada tanggapan dari NM tuh mengenai kesaksian dokter, gimana mungkin dok? Alhamdulillah, jadi tadi begini ya, memang kalau dokter rasa endorsement, jadi kenapa? Kalau temen, Teh Vera belum pernah dokter endorse ya? Loh, sebagai apa ya? Teman-teman, jadi nggak ada red ya? Nggak ada. Jadi kalau teman itu biasanya kita nggak ada red atau misalnya red itu lucu-lucuan aja, hanya lisan, karena teman kita kenal. Tapi kalau misalnya berada di bawah naungan agensi ya pasti ada kontrak gitu. Nah yang dokter lihat mungkin ya ini hanya sebagai endorsement saja. Dan dokter kan tadi kan ditanyakan apakah mengenal Nikita atau sindikat, kan nggak ada sama sekali. Cuman ketemu 3 kali. Ya pertama di Polda Jatim pada saat dokter dimintain keterangan sebagai saksi dari Sahrul, kasusnya Sahrul. Ya. Yang kedua itu di acara ulang tahunnya Doktif. Ya. Yang ketiga pada saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Hanya 3 kali. Dari mana bisa dikatakan sebagai sindikat? Jelaskan dong. Nggak ada. Dan dikatakan Teh Vera menerima aliran dana dari Doktif. Benar nggak Teh? Nggak ada sama sekali, yang ada tuh aliran dana saya ke klinik beliau karena saya pernah. Nggak perlu dibilang. Ya, oke ya. Oke. Siap. Bayar sendiri dia. Bayar Oke, sendiri maksudnya. Nggak usah dibahas. Oke ya. Jadi kalian biarkan tuh menjadi amal jariah kita di fitnah. Oke. Oke, terima kasih banyak dokter. Thank you, dokter Vera.